Salah satu agenda BRICS yang sudah dibahas selama beberapa waktu terakhir adalah dedolarisasi, yang sangat memberikan reaksi besar bagi Donald Trump. Bahkan sampai keluar, ya kita tahulah begitu Presiden Amerika Serikat yang satu ini sangat reaktif begitu kan dengan komentar-komentar yang masalahnya, komentar-komentar yang biasanya disampaikan di media sosialnya ini bisa kejadian. Satu bisa kejadian, kedua memberikan efek bagi pelaku pasar yang sangat besar, yaitu yang terancam ya rupiah kita. Ini kan yang sebenarnya harus kita perhatikan dan harus kita wanti-wanti begitu. Apakah dengan kita bergabung ke BRICS ini artinya memberikan jarak begitu terhadap Amerika Serikat? Seperti apa Mbak Safety? Sebenarnya memang ketika kita bergabung ke BRICS, memang pasti akan ada kritikan dari Barat ya, terutama AS misalnya kok ikut-ikutan geng sana gitu ya. Kayak merasa dihianati gitu kan setelah tapi Prabowo sebenarnya kemarin ini main sih ke kalau Amerika kita Serikat. lihat itu ini kayak standar ganda juga. Toh India juga sekutunya mereka masuk juga, nggak masalah gitu kan ya. Sebenarnya sih seharusnya tidak perlu takut sih. Nah, tapi memang ujung-ujungnya adalah kita perlu waspada. Waspadanya apa? Konsekuensinya bila nanti Trump menjadi presiden tanggal 20 Januari nanti secara resmi, kan kalau misalnya dedolarisasi itu kan memang kita lihat kan teman-teman yang di BRICS itu, negara-negara yang di BRICS itu kan memang cenderung ingin menggunakan mata uangnya masing-masing kan ya. Nah itu juga kan menekan dolar mungkin kan ya. Nah jadi memang karena kepentingan Trump adalah America first, jadi mau tidak mau pasti dia akan bertindak untuk memberi sanksi atau sebagainya. Nah yang perlu dikhawatirkan dari Indonesia adalah jangan sampai itu menyentuh produk-produk kita yang sudah masuk US tapi sekarang diberi tarif yang rendah. Ada chance itu terjadi? Ada, dari beberapa pengamat yang kita bicarakan itu, yang bicara dengan CNBC, potensi itu ada. Makanya kita harus perhatikan itu. Karena itu apa yang harus kita lakukan ke depannya? Pertama mungkin ujung-ujungnya kita harus cari pasar baru lagi yang harus dicari-cari nih sama Indonesia nih. Jadi jangan cuma kepentok sama negara-negara utara-utara terus, negara yang global south juga mulai disasar gitu, kayak negara-negara Timur Tengah mungkin dicolek-colek. Mulai sekarang kan Timur Tengah kan lagi bergeliat ya. Timur Tengah mungkin cari klien ya berarti. Iya benar, cari klien. Nah terus habis itu selain itu kemandirian ekonomi dalam negeri, mau nggak mau kan pasti kan ya ekspor terganggu, perdagangan terganggu, ujung-ujungnya siapa yang kita andalkan? Ya di dalam negeri dong. Jadi kemandirian ekonomi dalam negeri sih ujung-ujungnya sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk meredam dampak dari kita masuk ke BRICS dan sentimen jelek dari Barat terutama US gitu. Oke. Aku mau bertanya selanjutnya berkaitan dengan yang saat ini sudah terjadi begitu. Gini, masalahnya presiden yang sudah terpilih Donald Trump aja sudah memberikan pengaruh buruk terhadap rupiah kita. Kita tahu Bank Indonesia udah sampai, waduh, oke, kita harus hati-hati nih. Ada kemungkinan bahkan rupiah disebut-sebut bahkan menyentuh level 17.000. Tambah lagi kita gabung BRICS, ini kan bukan sentimen yang baik buat mata uang kita. Kira-kira apakah level 17.000 ini jadi makin besar celahnya untuk terjadi dengan bergabungnya Indonesia bersama dengan BRICS? Silakan Mas Demis. Aduh, kalau ditanya nilai tukar rupiah, nggak tahu ya. Mungkin faktornya banyak, tapi emang sih fokus utama yang disorot dari BRICS ini kan soal kebijakan moneter ya. Arsitektur finansialnya itu, dedolarisasi, atau istilahnya kan decoupling gitu. Ya selama ini kan karena dolar berkuasa, ya intinya semuanya harus pakai dolar. Sebenarnya agak kontradiktif juga sih kalau misalnya Donald Trump mau ngedorong manufakturnya dia, kalau dolarnya kuat, ya itu malah jadi backup, malah jadi menyerang bumerang dia sendiri kenapa, kan, barang-barang kenapa manufaktur pada pindah ke Cina kan karena dolar kuat banget. Ngapain pabrik apa yang bisa diproduksi di Amerika kan? Bener. Cuma ya, tapi kan di BRICS itu juga ada yang saingannya IMF, bukan saingannya IMF, maksudnya alternatifnya IMF, ada dana moneter darurat juga ada. Di Development Bank kalau nggak salah. Iya, ada Development Bank, ada fund juga, ada dana development juga. Terus ya kita lihat aja sih, karena faktornya banyak ya, misalnya kalau misalnya kita bisa impor minyak pakai rupiah kan itu hemat berapa? Yang udah dilakukan sama tapi Uni Emirat Arab, bukan India sama Uni Emirat Arab kalau nggak salah dia udah mau impor gas impor pakai rupiah kalau nggak salah. Kalau kita bisa jual beli sama Cina pakai renminbi itu udah hemat berapa? Ya tadi itu decouplingnya itu kalau misalnya nanti. Tapi kalau ini terjadi pasti bakal kena semprit sama yang terpilih sih. Yang namanya hegemoni kan kalau misalnya pasti langsung masuk kita ke akun X beliau ya kan? Gimana? Mungkin Mbak Safety mau menambahkan. Sebenarnya pertanyaan lebih ke oke,
ini kan isu politik global ya. Pengaruhnya terhadap kita masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya itu tadi berkaitan dengan rupiah. Kalau akhirnya rupiah worst case anjlok sampai 17.000, apa sih yang harus kita lakukan? Memang sih ada ramalan ya soal 17.000 itu, kalau nggak salah dari BI sendiri bahkan yang sempat bilang kan ya. Betul. Nah tapi memang kalau misalnya saya boleh kasih pendapat sih, yang harus dilakukan mungkin kalau dari company hedging kali ya, lindung nilai kali ya. Udah disampaikan juga. Iya, itu mungkin yang perlu dilakukan. Tapi memang selain itu kalau untuk kita masyarakat mungkin pegang emas kali ya yang paling penting ya. Pegang emas, sama satu lagi kalau misalnya kita ngelihat saham, terus ngelihat mau instrumen investasi apa, ya pilih-pilih lah. Misalnya mau surat utang apa, tapi jangan ke negara yang mungkin basisnya ekspor kali ya. Yang kalau basisnya ekspor mungkin akan goyang banget. Berarti mungkin. memang saat kita mau menentukan investasi, ya penting juga buat kita untuk lihat siapa sih masuk geng mana, kita di mana sih, agenda si A tuh apa sih, agenda si B, gitu ya Mbak Sefty? Ya kayaknya sih perlu ya, Mas Demis ya. Yang penting pegang emas aja deh ya, lebih aman kayaknya ya. Safe haven. Iya. Kan ada yang bilang katanya sebenarnya investor itu psikopat ya. Dia nggak punya, dia non blok lah investor. Pokoknya kalau misalnya ada rame-rame dikit, oportunis. Rame-rame dikit sama dia ditarik gitu aja sebenarnya sih. Yang penting kan buat mereka aman-aman, damai-damai aja.